Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita ada di minggu sengsara yang kedua. Minggu lalu pun bacaan yang sama, kitab Ayub pasal 10, ayat 1 sampai dengan 22. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan sudah mengenal dan memahami baik cerita Ayub. Dalam bagian firman Tuhan kita tahu bersama dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dijelaskan di situ bahwa ada 4 hal yang ada dalam diri Bapak Ayub. Pertama, saleh, kedua jujur, ketiga takut Tuhan, keempat jauhi kejahatan. Dalam bagian firman Tuhan yang minggu lalu itu Ayub tidak memahami kenapa dia bisa menderita seperti begitu. 2 hal, iblis menyerang karakter Ayub sehingga dia kehilangan 10 anaknya dan seluruh harta kekayaannya habis. Yang kedua, iblis menyerang karakternya. Karakternya yang pertama, yang kedua kesehatan. Luka dari kepala sampai kaki. Jadi dalam bagian firman Tuhan hari ini Ayub 29 ayat 1 sampai 25 itu dia ambil kayu atau apa untuk garuk-garuk lukanya dari kepala, sementara garuk-garuk dia Ayub duduk dan merenung apa yang dia jalani dari muda sampai sakit. Ia membayangkan bahwa ia lahir dalam keluarga yang takut akan Tuhan, dan itu dia lakukan ketika dia berkeluarga. Selalu dia membawa anak-anaknya duduk dalam persekutuan mesbah 2 keluarga. Mereka bercanda dalam sukacita, itu di dalam rumah. Ketika dia keluar dari rumah, dia menolong orang. Harta kekayaan yang dia punya begitu banyak itu dia berbagi diakonia kepada janda, duda, yatim piatu yang lumpuh, semua dia ada di situ. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang bijaksana. Selalu menasihati untuk mari kita berjalan pada keadilan, kebenaran, kejujuran. Jadi dalam bagian firman Tuhan ketika dia keluar pasti saja orang datang untuk mau mendengarkan nasihat apa yang hendak dia sampaikan. Dalam bagian firman Tuhan ini kata-katanya terlalu benar-benar puitis sekali. Benar-benar berhikmat kata-katanya. Nanti pasal 30 dan sekian itu dia bilang, tapi hari ini ketika saya sakit, orang-orang yang pasti sampai anak kecil juga pasti menertawakan penderitaanku. 3 orang sahabatnya datang menasihati dia pun, Bildad, Elifas, dan Sofar. Mereka datang dan mereka katakan bahwa Ayub, mungkin engkau ada melakukan satu kesalahan dan itu menyakiti hati Allah. Dalam bagian firman Tuhan Ayub bilang, pelayanan kita sama melakukan bersama-sama. Saya tidak minta pendapat kalian, saya mau tanya Allah saja. Kenapa? Mengapa sampai saya mengalami penderitaan seperti begini? Saya mau bertanya kepada Allah. Jemaat Tuhan, apa arti bagian firman Tuhan ini untuk kita hari-hari ini? Saya mau bertanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kalau kita sakit, saat kita sakit sampai sakit parah, kira-kira apa yang kita duduk kenang ya? Kita ingat apa? Misalnya sudah cuci darah atau ginjal atau jantung atau gula, kolesterol. Kira-kira kita juga mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan buat untuk kita, ataukah ada yang datang berdoa dan kita mulai cerita, iya memang ini saya salah. Karena saya pergi duduk di pinggir kubur sana untuk minta nomor togel, jadi saya sakit.
Karena pertama dapat jadi saya duduk terus. Ataukah sudah percaya Tuhan tetapi masih pegang yang lain-lain, ataukah ngebut dengan kendaraan dan celaka, ataukah kita takut mati. Saya ingat ada anak kecil yang tiba-tiba menangis, semua kaget. Mama, sapu nafas di mana ini? Nafas di mana? Nafas. Menangis, nafas tidak ada, sapu nafas tidak ada ini. Masih bernafas, makanya menangis. Langsung dia tenang. Oh, saya masih bernafas kan? Kalau kita yang sakit, apa yang kita pikir? Jemaat Tuhan. Ya, saya percaya kita di dalam rumah Tuhan ini tidak sakit. Tapi ketika kita pernah sakit, apa yang kita renungkan? Mungkinkah dari sakitku ini ada pelajaran yang hendak Yesus ajarkan kepada saya? Ataukah dari sakit ini, jeda sebentar untuk duduk, penuhkan pikiran dengan firman. Tuhan adalah gembalaku yang baik, atau mulai duduk dan mulai menyembah, menyanyi. Allah kuasa melakukan, atau ada banyak hal yang kita lakukan. Dalam bagian firman Tuhan ini jelas-jelas dikisahkan Ayub bergaul intim dengan Allah. Sangat. Ada apa yang terjadi, mungkin Allah memberitahukan kepada Ayub. Sehingga ketika dia sakit ini, ia secara semuanya sakit. Hati batinnya juga sakit. Kalau minggu lalu dia bilang, saya sudah bosan hidup. Jiwaku pahit. Pikiran, keinginan, kemauan, kehendak, emosinya pahit. Rohnya pahit. Tubuh pahit. Hari ini bukan kepahitan, tapi dia mulai memuliakan Tuhan. Kenangan berjalan bersama-sama, duduk dengan 10 anaknya, bercanda bersama-sama. Ia terus duduk dan merenungkan, tidak ada lagi yang datang memberikan dia semangat, kekuatan. Tapi dia terus mempertanyakan, di manakah keadilan itu untuk dirinya. Nanti di pasal 42 jemaat Tuhan, itu Allah bilang, Ayub, duduk, mari kita duduk laki-laki dengan laki-laki. Saya mau tanya, ketika saya ciptakan langit dan bumi, engkau ada di situ? Saya dengar dari kata orang saja. Allah pulihkan 10 anaknya kembali, harta kekayaannya lebih lagi. Karena apa? Ayub tidak minta pendapat orang lain atau percaya kepada ini, orang itu, bergantung kepada manusia. Tidak. Ayub fokus satu, Allah saja. Kenapa, mengapa dia duduk dan dia mengingat semua kebaikan-kebaikan Allah. Semua kebaikan yang sudah dibuat oleh dirinya dan semua yang dia alami dan keluarganya. Dia positive thinking. Dan Allah kembalikan semuanya. Artinya bahwa kita hari-hari ini puji Tuhan yang sehat dan tidak pernah sakit. Tapi ketika kita sakit, jangan persalahkan siapa-siapa, bertanya mengapa. Mari duduk, buka Alkitab dan baca saja. Baca Mazmur pasal 1, 150 sampai selesai. Kamu baca Amsal selesai, Ayub. Baca dengan suara besar. Baca saja sehingga telingamu, rambut, sampai di kaki semua mendengarkan firman. Pedang roh semakin begitu kuat, rohmu semakin kuat. Saya percaya pasti sembuh. Terkadang kita berpikir hafal itu di pikiran, tapi hati adalah pelita tubuh. Jaga hati, segala untuk mendengarkan suara Allah dimulai dari hati batin. Roh yang tinggal di dalam hati batin. Jadi hari ini jemaat Tuhan, sederhana saja kita diingatkan. Ayub saja yang begitu setia bergaul intim dengan Allah mendapat cobaan. Ya karena iblis tidak senang
Ketika anak-anak Tuhan menghadap Allah, iblis juga ada, baru Allah bilang, engkau lihat di seluruh dunia ini tidak ada orang seperti Ayub. Tidak ada bapak-bapak seperti Ayub, tidak ada. Ayub saja. Lalu iblis bilang, iya karena Allah pagar dia dengan sepasukan malaikat sorgawi, coba terpagar. Nanti dia mengutuki Allah. Saya percaya jemaat Tuhan bahwa kita ketika membangun mesbah doa keluarga, kita minta hari ini Roh Kudus pagari keluargaku, semua orang dari Sorong sampai Samarai, apapun pagar, Roh Kudus pagar 1 kali 24 jam. Kalau besok pagi bangun dan kita tidak minta, kita tidak mendapat perlindungan itu. Karena apa? Allah menghargai privasi manusia yang diciptakan. Kalau engkau tidak minta, tidak mendapatkan. Oleh sebab itu setiap pagi Ayub memulai untuk minta perlindungan. Setiap pagi dia mendidik anak-anaknya setiap pagi. Karena mereka tahu aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi hari ini kalau tubuh fisik kita sehat, kalau sakit mari mulai hari ini di minggu sengsara yang kedua ini hanya mengandalkan Tuhan. Akhir dari renungan ini ada satu pemimpin pujian, ya hamba Tuhan juga. Dia jantung koroner dan sudah dibawa ke luar negeri akan operasi. Malam besok akan operasi. Malam ini dia terus tengking, dalam nama Yesus sakit jantung keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia mendengarkan suara kecil di batinnya bilang, engkau tidak mengucap syukur untuk sakit ini. Saya tidak mengucap syukur. Engkau tidak bilang terima kasih Tuhan untuk sakit jantung ini. Dan dia mulai menyanyi, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Dia bukan menyanyi, meratap, tidur, meratap seperti Daud itu, meratap di lantai baru hanya menyanyikan lagu ini. Sepanjang malam dia angkat hati semua menyanyi lagu ini sampai pagi. Ia siap dan didorong ke ruang operasi. Ketika sampai di ruang operasi, kan belum operasi, diperiksa dulu. Dan ketika mereka scan, jantungnya sudah normal. Ulang lagi mereka scan, jantungnya normal. Sampai 3 kali, sampai ini mau operasi, tinggal mau operasi nih. Jantungnya sudah normal kembali. Bapak bikin apa? Hanya air mata saja bilang, terima kasih Tuhan. Artinya apa? Yesus masih duduk di tahta, mujizat itu masih ada, ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Jangan ragukan kuasa Tuhan, jangan. Di minggu sengsara yang kedua ini, penyakit tidak punya kuasa atas tubuh. Tubuh adalah bait Allah yang kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Jadi mari hari ini kita rubah karakter kita, cara berpikir kita, mari berpikir positif. Sudah bukan saatnya tunjuk-tunjuk dengan jari, sudah bukan saatnya. Tahun 2024 ini mari berdoa. Dan kalau kita bisa berbuat baik untuk banyak orang, mari silahkan. Kalau tidak bisa untuk beberapa orang, kalau tidak bisa untuk 1 orang, kalau tidak bisa lagi, jangan bicara orang. Tapi mari hari ini kita melakukan semuanya, sakit apapun, terima kasih Tuhan, saya percaya saya akan sembuh. Dan membaca Alkitab menjadi gaya kehidupan, baca, sebab itu pedang roh. Itu pedang roh kita, baca. Pulang dan baca Ayub pasal 1 sampai 42. Lihat bagaimana Ayub berbicara dengan kalimat-kalimat yang begitu indah sekali. Mendapat minyak urapan, air mengalir seperti burung feniks, engkau begitu indah sekali kata-katanya. Karena apa? Karena begitu dalam cinta kasihnya dengan Allah. Saya percaya hari ini pun jemaat Tuhan, apapun sakit penyakitmu, mari terus senantiasa mengucap syukur.
Ada kita punya orang tua juga yang sampai putih rambut. Saya percaya itu tetap setia. Setia memiliki hubungan intim dengan Kristus. Maka terus senantiasa diberkati dari hari ke hari. Di minggu sengsara yang kedua ini bagian firman Tuhan mengajarkan kita. Mulai hari ini pertama mari berpikir positif untuk dirimu. Menghargai dirimu, berterima kasih untuk rambut, tangan, terima kasih kaki, sudah bawa saya jalan hari ini, terima kasih. Melangkah bersama saya sampai usia hari ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu membuat kita memulihkan dari hati sampai ke tubuh kita. Saya percaya Roh Kudus akan terus senantiasa menolong kita, memampukan kita, berjalan bersama kita. Ketika kita meminta, hari ini Roh Kudus, mari berjalan bersamaku dan selesaikan semuanya bagiku. Roh Kudus menolong kita mengartikan kebenaran firman-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Selamat memasuki minggu sengsara yang kedua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan berikan